Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan belajar mengenai contoh soal statistika ya. Nah, dari soal yang mudah hingga ke level yang berikutnya. Nah, ini yang pertama. Panjang interval kelas pada tabel distribusi frekuensi tersebut adalah. Oke, ini ada dua cara ya. Sama-sama mudah kok ya. Kalau interval kelas ya, kalian lihat aja nih ya, sininya ya, nilainya ini ya. Nah, caranya tuh gini, kanan kurangi kiri ya, selalu tambah 1, 47 ya. 47 kurang 42 itu kan 5 ya. 5 tambah 1 6. Ya udah jawabannya 6 gitu ya. Nah, ataupun cara kedua ya, cara kedua itu gini ya, bawah kurang atas ya. Nah, 48 dikurang 42 6 kan. Nah, ataupun ya yang sebelah kanannya 53 kurang 47 6 juga kan. Nah, sama aja ya. Nah, ada dua cara ya, dari samping atau dari bawah gitu ya. Oke. Nah, 59 dikurang 54 gitu kan, selalu tambah 1 gitu. Oke, sekarang nomor 2 ya. Banyak siswa yang nilai ulangannya di bawah 60 ya. Nah, di bawah 60 adalah, nah, kita lihat ya. Ini nilainya nih. Di bawah 60 otomatis dari 59 sampai 42 ya. Nah, frekuensi ini adalah banyaknya ya. Nah, ini adalah berapa siswanya gitu. Nah, kita lihat nih ya. 3 tambah 6 itu kan 9. 9 tambah 8 17. Jadi jawabannya B gitu ya. Nah, frekuensi ini menandakan banyaknya orangnya gitu. Nah, kalau nomor 3. Oke. Nah, kakak giniin dulu kameranya ya. Selisih banyak siswa yang nilai ulangannya kurang dari 67. Ya, ingat kurang dari 67 dan lebih dari 72 selisihnya ya. Nah, yang kurang dari 67 otomatis yang ini ya. Nah, di bawah yang ini. Nah, 7 tambah 3 kan 10. 10 tambah 14 jadi 24. Iya kan? Selisih ya. Nah, dikurang lebih dari 72 nih. Nah, ini 72 otomatis yang lebih ini ya. 9 tambah 5 14. Nah, ini kalau kita kurangin kan dapatnya 10. Nah, jawabannya D gitu ya. Nah, tabel di bawah ini untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat ya tabelnya bahwa nomor 4 tepi bawah dan tepi atas pada kelas keempat adalah, nah, oke, kelas keempat ya. Ini kelas ke-1, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, ini kelas keempat, ini kelas kelima, dan ini kelas keenam. Kalau kelas keempat, nah ini ya, kita fokus ke yang ini. Nah, tepi bawah. Nah, tepi bawah itu namanya juga bawah ya. Bawah otomatis yang paling rendah gitu kan. Nah, ini kan kelas 4 ya, udah ini yang rendah ya. Nah, atau yang sebelah kiri gitu. Kalau tepi atas yang tinggi gitu kan. Ini ya. Nah, udah ketemu nih. Tepi bawahnya 56, tepi atasnya 62. Nah, tapi jangan lupa ya. Untuk bawah ya, untuk bawah selalu dikurang setengah. Jadi ya, 56 dikurang 0,5. Jadi 55,5 gitu kan. Nah, kemungkinan jawabannya A sama B ya. Nah, untuk tepi atas itu selalu dijumlah ya. Jadi 62 tambah 0,5 ya. Nah, oke, kurangi setengah tambah setengah. Jadi 62,5. Jawabannya yang A. Gitu ya. Nah, sekarang nomor 5. Nah, persentase banyak siswa yang memiliki berat badan lebih dari 62 kg adalah, nah, oke, ini yang ditanya persentasenya ya. Nah, di sini kakak akan kasih tahu konsepnya dulu ya. Nah, konsepnya jadi gini ya. Ini kan banyaknya berat badan nih ya, dari 35 hingga 76 ya. Nah, ini totalnya ya 40 ya. Kalau kita jumlahin ini semuanya kan 40. Nah, ini 40 siswa ya. 40 siswa
itu sama dengan 100%. Kalau ini ya berat badan lebih dari 62 kilo ya. Artinya kan ini ya kelas ke 5 sama 6, iya kan? Nah, ini 9 tambah 2 11. Artinya kalau 11 siswa itu berapa persen? Anggap aja X. Nah, kita kali silang aja ya, X kali 40 siswa. Jadi ini siswanya boleh dicoret ya. X kali 40 jadi 40X. 11 kali 100 ya, jadi 1100 ya persen. Nah, jadi X-nya kita peroleh 1100% dibagi 40. Nah, ini sama juga dengan kalau kita hitung-hitung dapatnya 27,5 gitu ya. Nah, persen. Jawabannya yang E. Nah, kalau kalian mau cara yang mudahnya lagi ya, ini konsepnya. Kalau mau mudahnya itu ya. Nah, ini total ya, bukan total. Banyaknya ya, banyak siswa yang beratnya lebih dari 62 kilo itu kan 11 ya. Nah, 11 selalu dibagi dengan totalnya ya. Totalnya di sini 40 dan dikali 100% ya. Nah, persen itu kan sampai 100. Coret dapat 2,5 ya. Nah, kalau perkalian 11 ini enak ya. Nah, ini kan 2, tulis 2, ini 5 buat tengah-tengah. 2 tambah 5 7. Satu angka di belakang koma jadi 27,5. Ingat persennya ngikut. Nah, gitu ya. Oke, ini cara mudahnya. Nah, sampai sini paham ya? Oke, soal selanjutnya ya. Nah, histogram di atas menunjukkan bahwa nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah, nah, ini histogramnya ya. Kalian bisa lihat nilainya yang paling banyak diperoleh siswa. Nah, ini siswanya ya, otomatis di sini kan 60,5 hingga 70,5, iya kan? Nah, ya, banyak siswanya di sini ada 16 nih. Nah, ini kalau kita lihat dia 60,5 hingga 70,5 itu enggak ada ya di opsi. Nah, spesial histogram ya. Ini kan batas tepi bawahnya gitu. Ini tepi atasnya ya. Nah, buat histogram yang bawah ini kita tambah 0,5. Ya, kita tambah 0,5. 60,5 tambah 0,5 jadi 61 gitu kan. Nah, 70,5 ini yang atasnya kita kurangi 0,5 jadi 70. Nah, ini jawabannya ya. Gitu. Paham ya? Yang bawah kita tambah, yang atas kita kurang ya. Nah, kalau tadi kan itu beda ya. Nah, dalam bentuk tabel, ini histogram. Gitu. Oke, nah ini ya. Perhatikan tabel distribusi frekuensi data nilai siswa berikut. Nah, jika banyak siswa yang memiliki nilai lebih dari 66, berarti di sini ya. Nah, ini kelas ke-4, 5, 6 ya. Ada 19 orang, banyak siswa pada kelas interval 40 hingga 48, berarti ini. Itu ada berapa banyak gitu ya. Nah, oke. Jadi kita lihat dulu nih ya. Nah, ini kita jumlahin ya. Kan lebih dari 66 ya. Nilainya itu ada 19 orang. Nah, P plus 4, P min 3. Ini 2 kita jumlahin semua. P tambah P jadi 2P. 4 tambah min 3, 1 ya kan. Tambah 2 lagi jadi 3. Sama dengan 19. Artinya 2P sama juga dengan 16. Iya kan. P nya kita peroleh 8. Nah, udah dapat P nya 8, masukin aja ke sini ya. Nah, kan yang ditanya banyak siswa pada kelas interval 40 hingga 48 ya. Oke, P nya kan 8, 2 kali 8 16. 16 dikurang 1 jadi 15. Jawabannya yang D gitu ya. Nah, oke, nah data pada poligon frekuensi berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. Nah, ini kalian bisa lihat ya poligon frekuensinya ya. Data tinggi badan 40 siswa disajikan dalam poligon frekuensi berikut. Nah, oke. Nah,
banyak siswa yang mempunyai tinggi badan 152 hingga 157 cm ada. Nah, oke. Ini ya buat mencari banyaknya siswa ya atau frekuensinya dalam interval 152 hingga 157 cm. Ini kita cari titik tengahnya aja ya. Nah, cara mencari titik tengahnya ini gampang kok ya. Ini kalian jumlahin aja ya, 152 tambah 157 ya. Ini kalau kita jumlahkan dapatnya 309 ya. 152 plus 157 selalu dibagi 2 ya. Nah, ini dapat 309 ya. Buat mencarinya itu dibagi 2 ya, nah. Jadi ini kalau kita bagi dapat 154,5 ya kan. Nah, oke, kita fokus ke 154,5 yang tinggi badannya. Nah, ini ya. Nah, kita lihat-lihat ini frekuensinya ada 6. Ya udah, berarti 6 anak gitu ya. Nah, oke, buat nomor 10. Nah, sebanyak 9 siswa mempunyai tinggi badan. Nah, kita lihat 9 siswa di sini ya. Ada titik tengahnya itu berapa? Nah, oke ya, frekuensi berarti 9 di sini ya, pertengahan antara 8 hingga 10. Nah, otomatis sini ya. Nah, kita lihat 160,5. Nah, ini titik tengahnya 160,5. Nah, ini interval pada kelas berapa? Ini kan kelas 1 ya. Ini kelas 2, ini kelas 3, ini kelas 4, ini kelas 5. Otomatis sini ke sini kelas 4, iya kan? Nah, oke, jadi titik tengah ya 160,5 itu terletak pada kelas keempat ya. Nah, atau pada interval 154,5 hingga 160,5 ya. Nah, oke, buat menentukan tinggi badannya ya, ini kita cari nih ya selisihnya ya, panjang kelasnya 160,5 dikurang ya, dikurang 154,5. 5 nya kita baikkan, 60 kurang 54 jadi 6 gitu kan. Nah, jadi panjang kelasnya ya ini 6 ya. Nah, oke, kita geser ya. Nah, segini cukup. Oke, ini kan panjang kelasnya 6, ini kan titik tengahnya tadi kan 160,5. Ini bisa kita gambarin ya. Nah, oke, jadi kayak gini nih. Nah, oke, titik tengahnya sini 160,5. Oke, otomatis sini ke sini 3 ya. Sini ke sini 3 juga kan, panjangnya 6, ya kan? Panjangnya 6. Nah, ini titik tengahnya. Nah, otomatis di sini tuh berapa? Nah, 160,5 dikurang 3, iya kan? Jadi 157,5. Kalau di sini 163,5 gitu kan. Nah, ini jadi tepi bawahnya ya, TB-nya. Nah, ini buat tepi bawah, buat poligon frekuensi ini selalu ditambah 0,5 ya. Nah, sehingga menjadi 158. Nah, ini berarti titik atas ya, tepi atas ya. Ini tepi bawah, ini tepi atas. Nah, jadi tepi atasnya ya. Nah, buat tepi atas ya, kalau tepi bawahnya ditambah, tepi atasnya dikurang ya. Nah, dikurang 0,5 jadi 163 gitu. Jadi kesimpulannya ya, intervalnya itu 158 hingga 163. 158 hingga 163 ya, jawaban yang E gitu. Oke, sampai sini paham ya. Nah, semoga aja kalian paham. Sampai jumpa di video selanjutnya, gengs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jikalau suka dengan video ini, ya share ya ke teman kalian. Bye.